Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno apresiasi alumni Poltekpar Lombok karena 70% lulusannya diserap dunia industri dan 30% yang membuka usaha sendiri. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim 70% lulusan Poltekpar Lombok diserap dunia industri dan sisanya 30% membuka usaha sendiri. Sandiaga Uno berharap lulusan Poltekpar Lombok untuk mempersiapkan diri menyambut event lokal, nasional, dan internasional di Nusa Tenggara Barat, sehingga dapat berkontribusi dalam kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19. Selain itu, para alumni juga diharapkan tidak hanya diserap dunia industri, namun juga dapat membangun usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini sejalan dengan target Menparekraf untuk membuka lapangan kerja sebanyak 1,1 juta lapangan kerja di tahun 2022 ini dan 4,4 lapangan kerja pada tahun 2024. Berharap kepada para lulusan wisudawan terbaik untuk memberikan dukungan kepada kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Lombok untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, mensejahterakan komunitas-komunitas yang selama ini terdampak pandemi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Targetnya tolong dibantu 1,1 juta lapangan kerja tahun ini dan tahun 2024 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Sementara itu, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah mengapresiasi kehadiran Poltekpar Lombok, terutama dalam mendukung terselenggaranya event-event di NTB, seperti event WSBK beberapa waktu lalu, pelayanan hospitality hampir seluruhnya dari Poltekpar Lombok. Kalau tahun pertama World Superbike, hampir semua yang melayani hospitality di sini orang luar, maka tahun kemarin yang jarang kelihatan oleh kita semua, yang melayani hospitality dari sini hampir semuanya dari Poltek Pariwisata kita. Nah, ini baru satu event. Bayangkan kalau tahun depan dengan bantuan Pak Menteri dan teman-teman dari Kementerian, kita akan menjadi tuan rumah berbagai event internasional hampir tiap bulan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI targetkan 100.000 penonton pada WSBK tahun 2023 mendatang, mengacu pada jumlah penonton WSBK tahun ini yang memecahkan rekor penonton terbanyak. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi pelaksanaan World Superbike di sirkuit Mandalika tahun ini selain berjalan lancar juga karena berhasil memecah rekor dengan jumlah penonton terbanyak. Pasalnya jumlah penonton WSBK mulai dari hari pertama hingga hari ketiga pelaksanaan WSBK sebanyak 45.000 penonton dan jumlah ini melebihi jumlah penonton di Silverstone, Inggris yang berjumlah 42.000 penonton. Berdasarkan hasil tersebut, Kemenparekraf menargetkan jumlah penonton WSBK tahun 2023 nanti harus melebihi jumlah penonton WSBK tahun ini. Tak tanggung-tanggung, Menparekraf menargetkan 100.000 penonton. Yang dicapai mengalahkan Silverstone itu perlu kita apresiasi sebagai gerak bersama, kerja bareng yang luar biasa. Yang kedua, untuk tahun depan kita harus menampilkan lebih banyak lagi peluang-peluang untuk para masyarakat menampilkan karya-karya usaha kecil menengah yang terbaik. Dengan banyaknya jumlah penonton diharapkan dapat meningkatkan peluang bagi usaha kecil dan menengah dalam menampilkan hasil karya terbaik mereka. Tak hanya pada event WSBK, juga event-event berkelas dunia lainnya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana NTB mencatat sepanjang Januari hingga November 2022 terdapat 64 bencana alam yang melanda di NTB, yaitu didominasi oleh bencana banjir. Dampak cuaca ekstrim beberapa wilayah di Kabupaten Kota NTB terancam rawan bencana. Data Badan Penanggulangan Bencana NTB periode Januari hingga November 2022 tercatat 64 bencana alam melanda NTB yang tersebar di Kabupaten Kota se-NTB dengan rincian 31 bencana banjir bandang, 7 bencana tanah longsor, 14 bencana puting beliung, 3 bencana banjir rob dan kekeringan. Update kita bencana di NTB periode Januari sampai 15 Desember 2022 ini
Yang tercatat itu 64 kejadian bencana. Itu terdiri dari 31 banjir, termasuk banjir bandang itu. Tanah longsor itu ada 7 kejadian, 14 angin puting beliung, gelombang rob 3, dan kekeringan. Kekeringan di 9 kabupaten kota. Kekeringan ini dalam arti curah hujan di 9 kabupaten kota ini ada yang terdampak itu kekeringan yang curah hujannya bisa dibilang intensitasnya rendah. Jadi masih sebenarnya sampai sekarang. Jadi perlu penyaluran air bersih ke sana. Seperti di daerah di periode awal Oktober kemarin itu sudah tingkat curah hujan di NTB termasuk tinggi. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi bencana alam, masyarakat diminta untuk tetap waspadai cuaca ekstrim seperti saat ini. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.